anamnesis pada ginekologi. Anamnesis pada ginekologi itu sebenarnya sama ya, untuk mengetahui kita keluhan utama itu tetap dengan prinsip dari old card ya, jadi onset, location, duration ya. Tapi yang harus saya tekankan untuk anamnesis ginekologi ini harus meliputi baik dia bagaimana persalinannya dulu, bagaimana menstruasinya ya selain keluhan utama ya, dan ada tidaknya riwayat penyakit sebelumnya, juga riwayat kontrasepsi yang sudah digunakan. Jadi misalnya gini, ada datang pasien umur 50 tahun, 58 tahun, dia sudah menopause 5 tahun yang lalu, dengan anak sudah ada 4, anak paling kecil itu misalnya umur 20 tahun lah misalnya ya, paling kecil 20 tahun. Nah, dia datang, "Dok, saya berdarah lagi." Terus kita harus tanya, berdarah itu gimana Bu? Apakah Ibu lihat hanya flek coklat kehitaman atau darah segar? Darah segar seperti mens. Jadi kalau datang pasien sama kita usia 58 tahun yang sudah menopause, perdarahan pasca menopausal, kita harus dengan curiga, oh ini kemungkinan kanker mulut rahim atau kanker endometrium. Ya, artinya keganasan. Pada pasien-pasien yang sudah mengalami menopause, kalau terjadi perdarahan kembali itu biasanya adalah keganasan dari mulut rahim ya. Jadi kalau sudah seperti itu ya kita tanyakan, dari kapan Bu? Dari dua minggu yang lalu katanya kan. Saya sampai lemas, banyak kali keluar darah saya. Nah, apa yang harus kita gali kalau misalnya kita dapat kasus seperti itu? Kita tanyakan, Ibu menikah usia berapa? Saya menikah dulu usia 18 Dok. Oh berarti ada salah satu faktor resiko terkenanya dia CA cervix dengan hubungan seksual yang terlalu dini pada usia reproduksi yang belum kita katakan matang ya. Itu 20 ke atas, 20 sampai 35 tahun adalah usia reproduksi yang sehat. Kalau dia menikah ataupun melakukan hubungan seks pada usia 18 tahun, apalagi kita tanyakan, Ibu maaf ya, kita tanyakan, Ibu ini pernikahan keberapa? Itu harus ditanyakan. Kenapa? Karena riwayat multiseksual partner itu akan meningkatkan resiko dia terkena infeksi dari virus HPV ya. Jadi ditanyakan, ini pernikahan keberapa? Oh ini suami saya 1 Dok, saya menikah 18 tahun, anak saya 4, yang paling kecil umur 20 tahun. Oh iya, oke. Nah, kan itu kita nggak dapat tuh multiple sexual partner. Kita tanya lagi, Ibu maaf ya, pekerjaan suami apa? Kita harus tanyakan. Dan pekerjaan Ibu apa? Kita harus tanyakan. Kenapa? Karena ada kemungkinan misalnya ini kita nggak langsung judging ya. Misalnya dia suaminya adalah supir antar kota yang mungkin dia memang suka main perempuan misalnya, dia suka jajan. Jadi dia membawa virus ke istrinya tidak tahu, dia sudah terinfeksi di usia misalnya 20 tahun dan efek dari CA cervix itu tidak semerta-merta begitu hari infeksi besok sudah ada klinis, tidak ya. Perjalanan penyakit ginekologi misalnya kayak kanker mulut rahim itu biasanya 10 tahun. Kalau dia mengidap HIV dia 5 tahun, lebih cepat ya, pada imunitas yang rendah dia lebih cepat. Nah, setelah kita tanyakan apa pekerjaan, oh ya supir antar kota. Oke Bu, Ibu pernah dilakukan tindakan pap smear? Tidak pernah Dok. Untuk keluhan ini apakah Ibu sudah diobati? Belum, baru ini saja. Kalau dulu-dulu bagaimana masalah menstruasinya? Jadi kita gali itu sampai masalah menstruasinya. Saya dulu mens usia 14 tahun Dok. Kemudian saya setiap mens itu selama 7 hari. Volumenya 2-3 kali ganti pembalut. Oh berarti kita rasa normal kan, misalnya tidak ada nyeri haid seperti itu. Nah kemudian jangan lupa kita tanyakan gejala klinis yang mengarah ke keganasan itu juga dengan keputihan berulang yang tidak sembuh-sembuh. Ibu pernah ada keputihan banyak, kita tanya ya. Kemudian ada Dok, gatal atau tidak gatal? Tidak gatal. Bau atau amis? Itu harus kita bedakan. Kenapa dia bisa bau? Mungkin itu adalah jaringan nekrotik dari si CA-nya itu. Jadi ya kita tanyakan, oh bau Dok. Oke, sudah ada ya. Jadi resikonya tadi apa? Menikah usia dini, kemudian kemungkinan suaminya multiple sexual partner, kemudian ada keputihan yang lama dan perdarahan pasca menopausal. Jadi dari anamnesis yang baik kita akan menegakkan diagnosis 80% ya. Kemudian ditambahkan lagi dengan pemeriksaan fisik dan penunjang ya. Nah kalau dia masalah
CA cervix yang perlu kita tanyakan itu. Nah, kalau bagaimana dengan perdarahan uterus abnormal? Perdarahan uterus abnormal adalah perdarahan yang mengganggu baik siklus, baik durasi, baik keteraturan dan volume dari haid. Jadi kalau dia yang sekarang ini yang dari Vigo itu yang terbaru itu kalau kita katakan normal, kalau durasi haid di bawah 8 hari, kemudian siklusnya itu 24 sampai 35 hari dia, kemudian dia volumenya tidak mengganggu aktivitas, itu masih kita katakan normal. Kalau lebih dari itu berarti dia tidak normal. Apa saja yang bisa menyebabkan? Ya kita sudah nanti mungkin adik-adik semua akan ikut kita masuk blok ginekologi, nanti kita akan membahas tentang palm coin ya, palm coin. Nah untuk palm misalnya leomioma, L-nya leomioma. Jadi pasien itu seperti tadi datang misalnya usia 42, anak 3 ya, perdarahan haidnya terlalu banyak, ya tetap kita lakukan anamnesis tadi. Kita juga jangan lupa kita tanyakan riwayat dari penggunaan kontrasepsi. Nah, kontrasepsi ini sering menyebabkan gangguan haid. Yang mana? Misalnya yang hormonal, contohnya yang pil ataupun suntik KB. Nah, rata-rata masyarakat kita ini taunya kalau menggunakan suntik itu dia sampai berkepanjangan, padahal itu adalah jangka yang pendek. Jadi seperti kata Dr. Dona tadi, kita harus menanyakan pasien itu maunya yang mana, mau jangka pendek atau jangka panjang. Kalau jelas dia, saya belum mau punya anak dok dalam 5 tahun ke depan, tawarkan dia IUD, jangan tawarkan dia pil. Kenapa? Karena penggunaan yang pil ataupun hormonal itu biasanya sampai 2 tahun saja sebenarnya ya. Tapi kebanyakan masyarakat kita menggunakan itu sampai bertahun-tahun. Nah, itu yang salah ya. Jadi itu bisa terganggu siklus haidnya. Oke. Nah, kalau breaking bad news pada ginekologi yang sering kita jumpai itu adalah memberitahu si pasien bahwa dia sedang mengalami keganasan atau kanker. Nah, biasanya itu misalnya kanker mulut rahim atau serviks ataupun kanker ovarium ya. Jadi kalau untuk breaking bad news kita menggunakan spikes, mungkin adik-adik nanti bisa melihat penuntun KKD-nya, spikes itu apa, S-nya itu setting ya, kemudian setting itu maksudnya tempat ya. Kita membilangkan, maksudnya menyampaikan pasien itu, oh ibu punya kanker, nggak mungkin di pinggir jalan ya kita ngomongnya ya. Jadi harus di tempat yang nyaman, di tempat duduk yang nyaman, dia pun harus didampingi oleh keluarganya ya, dan kita pun juga harus didampingi oleh misalnya perawat kita ya, dan kita tanyakan apakah sudah nyaman atau belum, itu ya. Kemudian P-nya itu patient patient ya. Kemudian kita tanya patient perception. Jadi perceptionnya apa? Persepsi dia atas penyakit dia gitu. Saya ini dok enggak mungkin ini kanker. Jadi ibu taunya ibu sakit apa? Saya diguna-guna. Nah, itu enggak tertutup kemungkinan ya, banyak ya. Pada saat kita praktek itu banyak ditemui ya. Kemudian I-nya apa? Invite the patient to share information. Jadi tanyakan, ibu memang boleh saya sampaikan ini keadaan ibu sekarang, atau dia nangis-nangis dari awal, kita harus cari jadwal yang lain ya. Kemudian kita sampaikan ke keluarga yang seperti ini, tidak bisa hari ini, mungkin kita ambil jadwal yang lain ya. Kemudian KK itu apa? Knowledge transfer ya. Jadi kita beritahu apa sih ibu ini sakit apa sih gitu ya. Ibu kena, maaf ya bu, ibu ini kalau kita dari pemeriksaan, dari keluhannya ibu, dari pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang yang kita lakukan, kemungkinan ibu mengalami keganasan mulut rahim. Nah, kenapa dikatakan kemungkinan? Karena kita belum biopsi. Nanti adik-adik mahasiswa semuanya kan menemukan pasien itu bukan, dok ini kami hasil biopsi sama dokter obgyn, ini kan nggak mungkin ke dokter umum ya, pasti ke dokter obgynnya. Jadi pasien datang ke kalian adalah pasien-pasien yang awal mula pas kita periksa, oh ternyata ada benjolan. Jadi ini kemungkinan ya bu, kemungkinan ibu ada kanker mulut rahim. Tapi untuk kita tahu kita harus lakukan biopsi. Nah biopsi itu bisa di mana? Ke dokter kandungan. Jadi nanti pasti si pasien itu bertanya, kalau saya kena kanker dok, gimana ini? Matilah saya cepat, bisa ya, bisa gitu pasien responnya. Nah kalau sudah begitu, ya kita transferkan ilmu kita, ibu belum tentu ini langsung begitu, nanti kan dilakukan pemeriksaan, dipastikan dulu ibu memang kanker atau tidak. Kemudian setelah dipastikan, di staging dulu, di stadium dulu, ibu stadium berapa, yang bisa dioperasi atau tidak bisa dioperasi, itu taunya di mana? Sama dokter kandungannya. Jadi
Kemudian I-nya apa? I-nya itu explore di emotion and empathize, ya, empati ya, kita empati ke pasien. Tapi jangan terlalu simpati sampai kita ikut-ikut nangis, jangan ya. Nah, nanti jadi buyar kita, blur, kita mau menyampaikan apa pun lupa kita. Kemudian yang S-nya summarize and strategize. Itu ngapain? Jadi, Bu, habis Ibu dari sini, Ibu harus ke dokter kandungan, nanti dijelaskan di sana, misalnya nih dari klis, mungkin adik mahasiswanya rajin belajar kali ya, misalnya dia tahu nih, oh udah penuh, udah melibatkan misalnya sepertiga distal dari vagina, oh terus ada masalah kencing misalnya kan, masalah urinnya tersendat-sendat, oh kemungkinan ini 3B. Nah mungkin adik-adik mahasiswa ada baca lah mengenai stadium CA servisnya. Ya langsung nanti Bu, selain ke dokter kandungan, mungkin Ibu akan dilakukan USG oleh dokter penyakit dalam atau oleh dokter bagian urologi. Nah itu kan intinya gimana adik-adik bisa menyampaikan dengan baik seperti itu kalau kita membaca. Kalau kita nggak membaca ya kita nggak tahu ya apa yang harus disampaikan. Oke, saya rasa sudah cukup Dokter Ikri.